Ini cerita panjang kaitannya dengan Mbah Saido. Kenapa dikatakan Mbah Saido sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbah Yai Nurkolis. Dan kemudian ada kaitannya dengan peristiwa menarik. Ada sebidang tanah yang kemudian tidak bisa ditanami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ummah Nusantara akan ziarah ke makam Mbah Husein Mualim di Desa Jambu. Desa Jambu, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Dan kita bersama-sama dengan para pengurus MBCNO Kledung dan pengurus ranting NO yang ada di Desa Jambu dan Desa mana nih Canggal, dan disertai beberapa teman-teman dancer. Kita akan diziarah ke tempat makam Mbah Husein Mualim dan bagaimana nanti pemandangannya, kemudian perjalanannya, dan cerita apa yang ada di balik sana. Mari kita saksikan bersama-sama dan kita lanjut perjalanannya menuju makam beliau. Mari kita ikuti. Kita sudah sampai ke makam Mbah Husein Mualim dan kita akan ziarah dulu, kemudian kita bersama Mbah Nurkolis. Mbah Nurkolis Rois Suriah MBCNU Kledung, kita akan menggali tentang sejarah Mbah Nur Alim, dan kita bersama dengan para pengurus ranting Desa Canggal ataupun Desa Jambu dan para pengurus MBCNO Kledung bersama sahabat-sahabat Banser akan berziarah, dan kemudian kita akan cerita Mbah Nurkolis kaitannya dengan makam Mbah Husein Mualim yang ada di Desa Jambu. Perjalanan sudah kita lakukan, jalannya cukup ekstrim dari Desa Canggal ke Desa Jambu dan kemudian sampai kepada makam Mbah Husein Mualim. Mari kita bersama-sama ziarah ke makam beliaunya. Mbah Nurkolis nih kaitan dengan cerita makam ini pun. Cerita makam ini sebenarnya orang Jambu sini memang sudah dikenal beliau sebagai Bubak Desa. Hanya itu. Bubak Desa. Awalnya itu awalnya ya. Awalnya itu. Ya, awalnya itu. Makam belum terpelihara, hanya sebagai ada patok aja, ada patok saja, ada patok aja. Kira-kira tahun 4 tahun ini, 4 tahun berarti tahun berapa? 4 tahun 2018. Ada seorang Gus Farid itu dari Gresik, Jawa Timur, berkunjung ziarah ke Mbah Saido. Mbah Saido asalnya itu namanya Mbah Saido. Oh, sebelum Mbah Husein Mualim. Sebelum Asmo Karin itu Mbah Husein Mualim. Oh. Asmo Lakob Mbah Saido. Mbah Saido. Cerita Mbah Saido itu panjang.
ceritanya Nggih, nggih, nggih. disebut Mbah Saidoni itu sebetulnya dia itu seorang dari Jawa Timur, tapi putra dari Simbah Hasan Mualim. Mbah Hasan Mualim. Mbah Hasan Mualim menurunkan Simbah Husain Mualim. Mbah Hasan Mualim itu punya teman namanya Mbah mana itu enggak Wadas Lintang. itu Wadas Lintang itu Mbah Sinten? Mbah Nawawi Asidik. Oh, Mbah Nawawi Asidik. Wadas Lintang Wonosobo ya? Iya, Wadas Lintang Oh, Wonosobo. nggih, nggih, nggih. Itu di pegunungan, di bukit wah, Nggih, nggih. yang sangat tinggi. Lah Mbah Hasan Mualim dengan Mbah Husain dengan Mbah Nawawi Asidik itu teman. Bagi teman. Neng sama-sama sebagai aulia. Sebagai kekasihnya. Lah waktu itu Mbah Husain Mualim itu sejak masih kecil itu akan dingengelkan di Mbah Nawawi Sidik. Mbah Nawawi Asidik. Asidik. Kira-kira masih umur sekitar yo 7 tahunan lah. 7 tahun. 7 Nggih. tahun. Akhirnya akan dijak. Nah, kalau gitu Mbah Hasan saya bawa pindah. Mbah Hasan Mualim tidak boleh. Udah nanti saya antar. Kenyataan Mbah Husain Mualim itu datang sendiri ke Wadas Lintang. Wadas Lintang. Waktu itu di sini belum ada masih Gung Liang Liu. Iya, iya. Jadi Jambu sini termasuk tanah yang banyak penghuninya makhluk halus. Karena jin. lereng Gunung Sumbing Iya, ya. tanah yang paling angker. Siapapun yang lewat di sini pasti akan diganggu jin. Nah, itu kita membayangkan waktu 7 tahun dia Mbah Husain Mualim datang ke Wadas Lintang dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur ya. Akhirnya di sana ada santri banyak, termasuk Mbah Subuh itu santri awal. Mbah Subuh itu santri awal. Ada 4 santri. Ya santri 4 itu sebagai sebagai kekasih Allah semua. Sebagai Allah. Sekarang pun makamnya sering dikunjungi orang-orang. Lah keempat santri itu menyayangkan dengan Mbah Nawawi Asidik sama Mbah Husain Mualim. Bagaimana Mbah Husain Mualim baru saja datang kok dikasih sama Mbah Nawawi Asidik. Jadi sudah dimanja sama akhirnya santri lain cemburu. Kenapa saya yang sudah lama tidak diberi perhatian sama Mbah Nawawi Asidik yang santri baru saja datang dikasih sama Mbah Sidik. Akhirnya hal semacam itu diketahui oleh Mbah Nawawi Asidik. Tidak ada orang yang bercerita sama Mbah Anu sebagai itu sebagai itu kan derajat itu. Setelah itu Mbah Nawawi Asidik mengutus Mbah Subuh. Mbah Subuh ini kesarahannya di daerah Dieng. Daerah Dieng. Wonosobo juga ya. Itu ya ada Mbah Subuh ya. Mbah Subuh. Ya, Mbah Subuh. Itu boso zaman sudah. Sekarang Subuh sama Husain. Sekarang saya beri pelajaran untuk menjaga jambu dan kelidung. Nanti buah jambu dan buah kelidung. Sini dusunnya desanya jambu. Kecamatannya kelidung itu berangkat dari situ. Dari situ. Setelah itu supaya dari perintah dari Mbah Nawawi Asidik supaya Mbah Husain Mualim menjaga jambu, Mbah Subuh menjaga kelidung. Nanti siapa yang bisa subur itu yang akan jadi orang terkasih.
Setelah itu semuanya ada beberapa tahun Mbah Subuh dan Mbah Husein Mualim menjaga perintah dari guru. Ternyata lama-lama Kledong itu mati. Bahkan jambu itu bersubur dengan baik. Lalu setelah itu dijumpai oleh Mbah Sidik. Nah itu kalau akan tahu kehebatan dari Mbah Husein, maka Mbah Subuh harus taslim Mengakui. dengan saya hitungane mendekati oleh Mbah Husein Mualim. Itu sampai Mbah Husein, Mbah Nawawi Asidik datang itu Mbah Subuh beberapa tahun sudah hilang hanya seorang nopo jasad, hanya jasad. Maka hilang. Makanya disebut Mbah Saidon itu sebetulnya sudah sedo. Itu nama lakop Saidon itu karena Mbah Nawawi Asidik datang situ, Mbah Husein Mualim sebetulnya sudah sedo. Sudah tiada. Raga dan nyawa sudah pisah. Raga masih ada. Raga masih ada. Tapi pun roh sudah naik ke langit lah. Kita tidak tahu. Akhirnya Mbah Husein Mualim buka di sekitar sini, buka dengan agama dan kemungkinan. Maka di sini saya heran, di sini ini ada tanah namanya masjid. Orang sini niku dengan masjid niku masih sangat tidak tahu masjid itu guna apa. Ini cerita panjang kaitannya dengan Mbah Saido. Kenapa dikatakan Mbah Saido sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbah Yai Nurkolis. Dan kemudian ada kaitannya dengan peristiwa menarik. Ada sebidang tanah yang kemudian tidak bisa ditanami dan banyak cerita menarik dan ada kaitannya dengan Mbah Saido. Sekali lagi Mbah Saido ini adalah Mbah Husein Mualim. Sama nama yang populer dulu itu Mbah Saido. Mbah Husein Mualim itu baru inilah ya, temukan dengan istilah Mbah Husein Mualim. Tapi dulu Mbah Saido yang sudah diceritakan oleh Mbah Yai Nurkolis. Pak Mbah Yai, ingatan Mbah Yai. Kita ini dengan tanah yang saya pernah ke sana, Mbah Yai. Sudah pernah ke sana, kemudian tanahnya juga tidak bisa ditanami. Cerita apa yang bisa digali kaitannya dengan gogo masjid atau apa istilahnya masjid? Pusung masjid. Dan kaitannya dengan Mbah Saido atau Mbah Husein Mualim ini. Ya ceritanya, memang desa Jambu itu desa yang mempunyai tanahnya itu sangat banyak penghuni jin. Banyak penghuni jin. Di tanah persil Jambu Gang Pusung Gondang itu ada tanah yang tidak bisa digunakan untuk pertanian. Masalahnya kalau siapapun orang Dudeng pun bertanam di situ, dia akan mengalami peristiwa yang tidak diinginkan. Dan anehnya itu di masjid sekitar Pusung yang tidak bisa ditanami itu sekitar lebarnya 20 kali 20 persegi. 20 kira-kira 400 meter persegi. 400 meter persegi. Itu memang tidak bisa ditanami apa-apa. Iya, tidak bisa ditanami. Pusung itu istilah apa ya? Itu pusung itu namanya kalau sebidang tanah gitu ya. Sebidang tanah. Pusung gondang. Tadi pusung gondang itu pusung di situ namanya pusung itu istilah sebidang tanah. Sebidang tanah yang tempat itu ya. Iya. Namanya pusung. Iya, di sini jurang, di sini jurang dan ada tanah. Ada tanah yang di atas. Itu iya. Lah anehnya di Pusung itu yang saya katakan 20 persegi
itu anehnya ada rolak-rolak. Bekas-bekas Rolak itu ada. Tapi bekas sekarang ya pondasi anu lah ya, iya, bangunan itu. bangunan kuno itu ada itu. Iya. Nah, Mungkin itu ada peristiwa ada emil kaitannya ya dengan iya, Mbah Husain Mu'alim maka ya. saya Mbah Husain Kholison saya ajak ke sana waktu tempo dulu. Iya. Itu masalahnya saya itu punya firasat masjid tetap ada kaitannya dengan Mbah Husain Mbah Husain Mu'alim. Mu'alim. Meskipun Ya. jaraknya cukup lumayan jauh nggih. 1 Jarak kilonan ya. ininya 1 Naik kilo. ke 1 1 kilo. kilo. Nggih. Ya. Jadi Itu cerita. jadi ngeten Mbah Yai Bati ini ada kaitannya bagaimana Mbah Husain Mu'alim ini adalah yang menyebarkan Islam di daerah Kledung dan sekitarnya. Dan cerita kaitannya dengan Kledung dan Desa Jambu ini sudah diceritakan panjang lebar oleh Mbah Husain Mu'alim. Sahabat Umat Nusantara dimanapun berada, ketika sahabat-sahabat Umat Nusantara melewati di daerah Posong yang sangat terkenal itu dengan Posong, Kledung, Kecamatan Kledung, dari arah Semarang itu setelah Paraan, panjenengan semua akan menyaksikan kanan kiri kafe-kafe yang menjajakan kopi-kopi dan terkenal sekali kopi Posong. Dan kalau dari arah Wonosobo itu batas antara Gerdu Pandang, maju sedikit kemudian akan kita temukan, dan itulah Kecamatan Kledung dan cari Desa Jambu. Setelah letaknya makam Mbah Husain Mu'alim yang sudah dijelaskan oleh Mbak Yai Nurkolis. Saya bersama teman-teman pengurus MBCNO Kecamatan Kledung ditemani beberapa sahabat Banser, alhamdulillah berkesempatan bisa ziarah ke Mbah Husain Mu'alim atau yang dikenal dengan Mbah Sedo ya, dengan rangkaian cerita itu. Monggo sahabat Umat Nusantara, tabarukan ziarah sekaligus wisata pemandangan alam, dan medannya cukup lumayan ekstrim, akan tapi mobil bisa masuk ya, Bisa. sampai ke lokasi. Dan lebih enak memang naik motor karena kita akan melihat, seandainya ini tidak mendung dan tidak banyak kabut, di belakang saya ini adalah Gunung Sindoro ya. Sindoro, ada yang sebelah sana Sumbing. Dan ini adalah makam Mbah Husain Mu'alim atau Mbah Sedo yang ada kaitannya dengan Mbah As-Siddiq tadi, Wonosobo, Mbah Nawawi As-Siddiq di daerah Wadas Lintang Wonosobo. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, bisa merekomendasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya yang mengendaki mengejar barokah. Sangat rekomendasi untuk berziarah dan barokah pada Mbah Husain Mu'alim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Umat Nusantara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaulillahi lamul fatiham. Usulina furu'ina wa amrina annabina khawaina Syaulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Muhammad
محمد رسول الله لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah.